Ayo, 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 Ti. Biar gak bunyi-bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS kami, yaitu prediksi harga saham pada perusahaan Apple dengan metode LTSM. Anggota kami terdiri dari Iqbal Putra, Wayan Dudi Kurniawan, Nurati Rahmatullah, dan Aryan Yusuf Wibowo dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi Setiawan. Latar belakang, Apple merupakan perusahaan yang dikenal sebagai salah satu pelopor teknologi tingkat dunia, mulai dari iPhone, MacBook, iPhone, iPod, hingga Apple Watch. Semua produk dari Apple memiliki kepopuleran yang sangat tinggi hingga taraf internasional. Kombinasi dari strategi marketing Apple dirancang dengan sangat baik. Untuk Apple selalu membawa inovasi menarik di setiap tipe atau bahkan hanya satu strategi dan juga membuat harga setiap berbeda. Alasan yang membuat kotak Apple ini meskipun mahal tetapi memiliki peminat yang tidak pernah menurun adalah kotak Apple mampu memberikan pengalaman terbaik baginya. Hal ini dapat terlihat bahwa tingkat penjualan pada perusahaan Apple terus meningkat. Oleh karena itu, tidak sedikit para investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan ini. Harga saham suatu perusahaan menunjukkan juga memiliki kerugian dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dibutuhkannya peramalan harga saham sebagai pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan pada waktu tertentu. Ramalan atau prediksi forecasting merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan. Kualitas suatu prediksi berkaitan erat dengan informasi. Prediksi atau beramalan yang dihasilkan dari pengolahan kumpulan data disebut data mining. Terdapat juga beberapa metode klasifikasi yang dimiliki oleh data mining. Namun, pada penelitian ini akan menggunakan sistem prediksi harga saham dengan metode LTSM. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana mengetahui prediksi harga saham Apple tahun 1980 sampai 2001 dengan menggunakan program Python dengan metode LTSM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem peramalan atau prediksi harga saham yang dapat memperlihatkan naik atau turunnya harga saham. Di sini ada deskripsi data, yang mana dataset yang digunakan adalah data prediksi saham Apple mulai dari tahun 1980 hingga 2021. Nah, pada dataset ini memiliki data dengan jumlah 10.468 data dengan 7 variabel. Variabel tersebut seperti yang pertama yaitu date, kemudian yang kedua open. Ini terdapat harga keamanan finansial dibuka dari pasar saat perdagangan dimulai. Kemudian yang ketiga yaitu high, berisikan harga tertinggi suatu saham yang diperdagangkan selama suatu periode. Yang empat, low, harga terendah suatu saham yang diperdagangkan selama suatu periode. Yang kelima yaitu close, harga penutupan yang mengacu pada harga terakhir perdagangan saham selama sesi perdagangan reguler. Kemudian yang keenam, IDG close. Pada IDG close ini yang diperdagangkan di future
atau opsi. Kemudian pada ini kita melakukan eksplorasi data, yang mana pada eksplorasi data ini kita mengimport data analis pada modul Python dengan beberapa library seperti Pandas, NumPy, Random, DateTime, dan import Matplotlib, Payplot as Payplot. Kemudian yang terakhir yaitu import Seaborn as Essence. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mengolah dataset. Mengolah dataset pada CSV. Dengan menggunakan AppleStock, mengolah ini kita mengecek pada 10 data yang pertama dengan AppleStock head. Di sini terdapat beberapa atribut seperti date, open, high, low, close, edge close, dan yang terakhir volume. Berikut adalah data yang telah dicek pada 10 data terakhirnya dengan AppleStock style. Kemudian kita melakukan pengecekan data melakukan rubah data dengan AppleStock date. Nah, di sini kita melakukan cek kolom date. Apakah tipe tandanya sudah berubah atau tidak dengan mengetahui pada AppleStock info. Selanjutnya kita menghapus kolom yang tidak diperlukan saat menampilkan chart kolom dengan AppleStock set edge close. Untuk query-nya seperti berikut, serta mengindeks pada pemisah dengan AppleStock set index. Kemudian kita mengecek edge close dan indeks data yang sudah berubah. Kemudian pada visualisasi data akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk visualisasi data berdasarkan atribut terpenting. Untuk di sini kita akan men-chart dari AppleStock dari tahun 2015 sampai 2020. Yang akan ditampilkan yaitu mengenai atribut open, high, low, kemudian close serta volume. Yang untuk B menampilkan atribut open. Nah, di sini kita mau men-chart dari AppleStock dari tahun 2015 sampai 2020 yang akan ditampilkan yaitu mengenai atribut open. Nah, untuk atribut open untuk source code-nya seperti ini dengan menghasilkan output-nya berupa grafik seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yakni menampilkan atribut high, di mana untuk source code untuk menampilkan atribut seperti ini, kemudian untuk hasil outputnya seperti ini, membentuk grafik high seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya menampilkan atribut low. Untuk atribut low ini source code-nya juga hampir sama dengan source code sebelumnya dengan menghasilkan output. Selanjutnya yakni menampilkan atribut close dengan hasil outputnya berupa grafik seperti ini, serta yang terakhir adalah menampilkan atribut volume dengan hasil grafiknya, hasil outputnya seperti ini. Dan G atau terakhir menampilkan semua atribut dari tahun 1980 sampai 2020. Yang mana ini adalah rangkuman dari semua atribut dari tahun 1980 sampai 2020. Untuk hasil outputnya, untuk open, ya ini yang berwarna biru, dan untuk high yang berwarna merah, serta untuk yang low berwarna kuning, dan
yang close berwarna hijau tua, serta untuk yang volume berwarna hitam. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk metode prediksi, ini kita menggunakan metode prediksi menggunakan LTSM. Jadi yang pertama kita akan buat sebuah model untuk prediksi close price atau Apple stock. Kan close price terlebih dahulu dari dataset. Kita tampilkan dari tahun 980 bulan 12 tanggal 12 sampai 2020 bulan 12 sampai tanggal 31. Dan sini grafiknya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan library untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan LTSM. Di sini kita menggunakan library math. Lalu ada scalar untuk min max scalarnya. Lalu ada keras.model untuk sequentialnya. Lalu keras.layer. Nah, yang pertama kita membuat data frame-nya terlebih dahulu dengan kolom close price atau harga akhir. Nah, kita panggil Apple stock.filter, kita panggil yang kolom close-nya saja. Lalu kita convert data frame-nya menjadi NumPy array sehingga lebih mudah dalam perhitungannya. Itu dataset sama dengan data.values. Lalu kita trainingkan kita hanya menggunakan 80% dari total dataset. Yaitu kita mencoba melakukan training pada training data, yaitu jumlah total pada data training yaitu 8.375. Kemudian kita gunakan min max scalar untuk menskalakan datanya dan akan memberikan data angka antara 0 dan 1 secara berurutan. Yaitu kita gunakan seperti ini, scalar sama dengan min max fitur range 0,1. Lalu kita panggil scale datanya dari dataset. Hasilnya seperti ini, array. Nah, lalu kemudian kita melakukan training data setnya. Pertama, kita pisahkan datanya dan dimasukkan ke dalam Xtrain dan YTrain. Kemudian kita iterasi dari data train data. Yaitu sistemnya ini mengambil 60 data pertama, kemudian dimasukkan ke dalam Xtrain dan data ke-61 ke dalam YTrain. Kemudian mengambil lagi data kedua hingga data 61 sebagai Xtrain dan data ke-62 sebagai YTrain. Jadi model ini akan melakukan train atau training data 60 hari terakhir dan nantinya akan memprediksi data pada hari ke-61. Lalu kita konvertkan Xtrain dan YTrain-nya ke dalam NumPy arrays, lalu kita bentuk ulang menjadi 3D sehingga LTSM bisa membacanya. Selanjutnya kita membangun model LTSM. Nah, di sini kita memanggil modelnya. Model sama dengan sequential, lalu kita add LSTM-nya. Kita compile LTSM-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita training model. Kita ambil dari data training. Kita coba sebanyak 5 kali dari 8.315 data yang kita ambil sebagai data training. Setelah itu kita buat prediction dari data test. Yang pertama kita buat data testnya terlebih dahulu. Data test ini mengambil dari data training dikurangi 60. Jadi nantinya total jumlah data tes sama dengan 8.315. Lalu kita iterasi ini untuk memasukkan datanya ke dalam array Xtest dan YTest. Lalu kita konvertkan ke dalam NumPy array. Xtest sama dengan np.array, isinya dari Xtest yang di atas ini. Lalu kita reshaping datanya, Xtest sama dengan np reshape dan seterusnya. Nah, kita buat prediction-nya, yaitu prediction sama dengan model titik predict kita isi dengan data tesnya, yaitu kita buat variabel Xtest tadi yang di atas. Nah, setelah itu kita
Scaling datanya dengan prediction sama dengan scalar inverse transform prediction. Nah, setelah itu kita visualisasikan hasil model prediction-nya. Setelah kita membuat prediction-nya, kita bisa langsung membuat chart-nya atau kita bisa memvisualisasikan datanya. Jadi sini kita panggil, kita buat terlebih dahulu variabelnya untuk data training. Kita buat train sama dengan data, kita ambil dari data training data length. Ini mengambil dari data trainingnya. Lalu untuk valid kita ambil dari data trainingnya juga. Lalu untuk valid prediction, nah valid prediction ini adalah hasil dari prediksi kita yang telah kita buat model di atas tadi, yaitu valid prediction sama dengan isinya nanti adalah prediction. Lalu kita gambarkan dengan Matplotlib untuk buat chartnya. Kita isi train close ini dari data train. Lalu untuk valid close ini adalah hasil prediksi kita tadi. Lalu kita isi detailnya dengan model prediksi dengan LTSM. Lalu kita isi X labelnya, X label itu yang di bawah, kita isi date. Lalu untuk Y labelnya harga akhir dalam kurs USD. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Jadi grafik akan memunculkan data dari data train kita dan data valid dan juga data prediksi yang telah kita buat tadi. Hasilnya seperti ini. Jadi data train kita dan data valid ini berdampingan. Kalau data valid ini dia ke atas, prediksi yang kita buat ini dia chartnya naik turun naik. Nah, yang kuning ini data prediksi kita. Untuk yang atas ini data valid yang ada di datasetnya tadi. Nah, untuk hasil peramalan kita setelah kita membuat prediksi yang kita jalankan, kita perlu membuat evaluasi atau kita mengevaluasikan model prediksi kita dengan menggunakan root mean square error atau bisa disingkat RMSI. Hasil yang didapat merupakan nilai rata-rata kesalahan pada model dalam memprediksi close price. Jadi di sini kita bisa lihat nilai rata-rata kesalahan pada model yang telah kita buat tadi. Dan rumus MSE sama dengan NP.SQRT. Lalu kita NP min, kita panggil prediction-nya dikurangi dengan data test. Akan muncul output 8,244. Ini adalah cukup baik karena semakin kecil nilai RMSE-nya semakin baik. Nah, lalu kita lihat hasil cross price yang asli dari dataset, kemudian kita bandingkan dengan nilai prediction dari model yang kita buat dengan metode LTSM. Ini bisa kita lihat hasil dari kolom close, ini hasil dari dataset yang asli dengan hasil prediksi dari model kita. Sini tahun 2014, sini ada datanya 18,84, hasil prediksi kita 18,86. Ini cukup mendekati. Nah, demikian sampai tahun 2022. Jadi prediksi yang kita buat ini range harinya sama dengan dataset kita. Itu dari analisis yang bisa kita simpulkan untuk peramalan prediksi menggunakan model LTSM ini, kita bisa mengambil sebagian nilai dari atribut close. Kemudian kita masukkan ke dalam data training, lalu kita teskan dengan data tes. Nah, kita bisa melakukan visualisasi datanya dengan grafik. Setelah itu kita evaluasi model yang telah kita buat tadi dengan RMSE. Nah, nilai yang kita dapat yaitu 8,2244. Nah, kalau hasil akhir prediksi kita bila dibandingkan dengan nilai close dalam dataset mendekati atau cukup baik. Model prediksi yang dibuat ini hanya sebatas nilai close sebelumnya dan memprediksi pada range waktu yang sama pada dataset di atas. Itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada kekurangan, kesalahan, tapi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.